Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Kita belajar lagi tentang fisika, melanjutkan materi yang kemarin. Masih tentang listrik. Ya, masih tentang listrik searah atau direct current. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang hukum Kirchhoff. Oke, sebelum kita lanjut ke hukum Kirchhoff, kita pahami dulu bahwa ketika di suatu rumah atau di suatu gedung itu ada lampu mati, maka petugas PLN akan mencari titik penyebab lampu tersebut mati. Nah, hukum Kirchhoff ini sangat memudahkan para petugas PLN untuk menemukan titik yang konslet. Tuh, jadi gunanya hukum Kirchhoff ini ketika ada lampu mati di suatu rumah atau di suatu gedung, nanti mereka akan menggunakan metode hukum Kirchhoff untuk menemukan titik mana yang mengalami konslet atau mengalami kendala seperti itu. Jadi sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu gambaran hukum Kirchhoff ini seperti apa. Tuh ya. Jadi hukum Kirchhoff itu untuk mengetahui titik temu suatu rangkaian listrik yang mengalami kendala. Itu gambaran umumnya atau yang sering digunakan sehari-hari. Oke, hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1 ini seringkali disebut dengan KCL atau Kirchhoff Current Law. Jadi dia arusnya bernilai 0. Jadi nilai I-nya sama dengan 0. Dia berbunyi bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan. Tuh. Jadi persamaannya adalah sigma I masuk atau jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Tuh. Jadi hukum Kirchhoff 1 seringkali disebut dengan KCL atau Kirchhoff Current Law, yakni nilai I-nya sama dengan 0. Ilustrasinya bagaimana? Jadi ada 3 anak ya. Di sini ada 3 anak yang masing-masing membawa tas, berarti dia ingin pergi ke sekolah. Nah, tapi ada 2 jalan. Si A dan si B ini memakai jalan pertama dan si C ini memakai jalan kedua. Tapi tujuannya sama, yaitu ke sekolah gitu. Jadi, ilustrasi hukum Kirchhoff 1 itu dia meskipun lewat di percabangan di jalan yang berbeda, tapi titik temunya sama, yaitu di sekolah gitu. Makanya persamaan umumnya itu sigma I masuk, jumlah arus yang masuk dengan jumlah sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi di sini ada 3 anak, berarti kan ini dianalogikan sebagai arus yang masuk. Nah, tapi jalannya berbeda untuk ke sekolah. Si A, si B itu melewati jalan pertama, si C melewati jalan kedua. Tetapi ketika sampai di sekolah tetap sama. Jumlahnya juga sama, ya 3 anak ini dia sampai ke sekolah. Itu makanya jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi ketika sampai di sekolah ya jumlahnya tetap sama ya 3 anak ini. Itu ilustrasi dari hukum Kirchhoff pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini ada I1 nilainya 5 ampere, I2 nilainya 1 ampere, kemudian I3 nilainya 2 ampere. Yang ditanyakan berapakah I4? Nah, ini kita lihat anak panahnya. I1 keluar ya, arusnya keluar. I2 arusnya masuk, I3 arusnya masuk, I4 ini anak panahnya keluar, berarti arusnya keluar. Oke, penyelesaian. Dari gambar rangkaian diberikan di atas, belum diketahui apakah arus I4 adalah arus masuk atau arus keluar. Oleh karena itu kita perlu membuat asumsi awal, misalnya kita mengasumsikan arus pada I4 adalah arus keluar. Kita lihat dari anak panahnya. Karena memang di
Pertanyaannya tidak ada keterangan dia masuk atau keluar. Kita hanya melihat dari anak panahnya. Jadi arus yang masuk adalah I2 ditambah I3, berarti sama dengan 1 ditambah 2, yaitu 3 ampere. Nah, arus yang keluar berarti kan I1 dan I4. I1-nya 5, I4-nya yang dicari. Kita masukkan I1 3 sama dengan 5 ditambah I4. Jadi I4-nya adalah min 2. Karena nilai yang didapatkan adalah nilai negatif, ini berbeda dengan asumsi kita sebelumnya. Berarti arus I4 yang sebenarnya adalah arus masuk. Itu. Jadi karena nilainya negatif ini, jadi berbeda dengan asumsi yang pertama. Asumsi kita yang pertama bahwa dia I4-nya adalah arus keluar. Tuh. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Kita kembali ke soal. Ya, di sini ada I1, I2, I3, I4. Jadi rumusnya sama. Kita gunakan I masuk sama dengan I keluar. Itu. Misalnya kalian coba metode lain, Bu, saya langsung masukkan ke persamaannya boleh. Jadi ini kan dirinci ya. Arus dihitung arus masuknya dulu, baru arus keluar. Kalau kalian masukkan ke persamaannya langsung, jadi arus masuk sama dengan arus keluar, itu juga boleh. Tuh. Lanjut ke hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 ini seringkali disebut KVL. Kalau hukum Kirchhoff 1 itu KCL, kalau hukum Kirchhoff 2 KVL. Kirchhoff Voltage Law. Ya. Jadi yang bernilai 0 adalah tegangannya. Kalau tadi hukum Kirchhoff 1 yang bernilai 0 adalah arusnya, maka kalau hukum Kirchhoff 2 yang bernilai 0 adalah tegangannya. Nah, hukum Kirchhoff kedua ini berbunyi jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Pada hukum Kirchhoff kedua ini dia punya keistimewaan. Dia memiliki rangkaian tertutup atau yang sering disebut dengan loop. Itu. Nah, rangkaian tertutupnya atau perubahan tegangan pada rangkaian tertutup tersebut harus sama dengan 0. Nah ini, sigma V sama dengan 0. Atau sigma E, ini sebetulnya E-nya itu simbol ya, simbol GGL atau gaya gerak listrik, ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0. Bu, I dikalikan R kalau diganti V apa boleh? Boleh. Jadi sebetulnya I dikali R itu sama dengan V atau tegangan gitu. Jadi kita kembali ke hukum Ohm ya, mengingat lagi hukum Ohm. Kalau membahas listrik ya, perlu diperhatikan bahwa hukum Ohm itu sangat dipakai terus. Jadi dia dasarnya untuk peralatan listrik itu ya hukum Ohm itu. Rumusnya V sama dengan I dikalikan R. Tuh, nih. Jadi harus sama dengan 0. GGL-nya ini E itu adalah GGL atau gaya gerak listrik itu sama dengan 0. Nah, ilustrasinya ada si A, ya, ini mau ke sekolah. Kemudian dia ketemu si B. Mau sekolah juga. Ketemu si C juga. Jadi si A berjalan ketemu si B. Si B jalan lagi terus ketemu si C. Nah, ketika kamu berjalan dan bertemu dengan teman kamu di suatu titik temu, nah, maka yang dinamakan hukum Kirchhoff 2 yaitu jumlah teman yang kamu temui ya sama dengan jumlah teman pada titik temu. Ini jumlah yang ditemui kan ada 2 teman, ya, ada 1, ada 2. Ini jumlah teman yang ditemui sama si A. Sama dengan jumlah teman pada titik temu. Nah, ini pada titik temu pertama ada 1. Pada titik temu kedua ada 2. Sama. Kalau misalnya nanti ini kalau dilanjutkan ilustrasinya di titik temu ketiga ketemu teman juga, maka ya sama. Jumlah titik temunya ada 3, jumlah temannya juga ada 3. Gitu. Tuh ilustrasi hukum Kirchhoff kedua. Lanjut. Nah, hukum Kirchhoff kedua ini ada yang perlu diperhatikan ya. Jika arah loop dari positif ke negatif,
maka nilainya adalah positif. Positif ke negatif itu arah arusnya. Jadi kalau arah loop, mana sih loop itu? Ini loh loop. Nah, ini loop, ini juga loop. Nah, rangkaiannya harus tertutup. Jadi hukum Kirchhoff 2 itu bentuk rangkaiannya berbeda dengan hukum Kirchhoff 1. Kalau hukum Kirchhoff kedua, dia rangkaiannya pasti tertutup. Karena dia akan menghasilkan loop. Nah, seperti ini. Kita perhatikan yang notis yang awal. Jika arah loop dari positif ke negatif, maka nilainya adalah positif. Arus itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, ini dilihat arahnya. Seret, ini kan ya arahnya. Nah, kalau arahnya dari positif ke negatif, maka nilainya positif. Kalau berlawanan arah dari negatif ke positif, maka nilainya adalah negatif. Kita lihat arah panahnya ini, arah arusnya ini. Nah, arah arusnya ini kan seret, gini ya yang merah-merah ya. Nah, ini kan. Berarti kan dia dari positif ini, kalau mengingat mana positif sama mana negatifnya pada rangkaian, dilihat dari ini, ujung ini. Yang panjang ini positif, yang kecil ini negatif. Kalau dia dari positif ke negatif, maka nilainya adalah positif. Tuh, ini berarti arah loopnya, nah, dia sama ya, searah dengan arus ini. Maka nilainya adalah positif. Kalau dia arahnya kebalikannya dari negatif ke positif, maka ya nilainya negatif. Tuh. Nah, contoh soal. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah, penyelesaiannya ini diketahui besar. Nah, kita kembali lagi. Ini ada GGL 1 6 volt, ada GGL 2 12 volt. Kita lihat arah arusnya. Di sini kan ada arah arus, seret, ada I. Nah, kita lihat di sini. Berarti kan gini arusnya. Nah, sama nggak seperti loopnya? Sama nggak ini? Loopnya kan gini, seret, gini kan? Berarti yang arusnya juga. Nah, kalau sama antara arah arus dengan arah loop, nah ini berarti dari negatif ke positif, berarti tadi nilainya apa? Kalau negatif ke positif, nah kita kembali lagi. Berarti dia nilainya negatif. Oke. Diketahui GGL 1 6 volt, GGL 2 12 volt, R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm. Maka datanya adalah arus. Kita pakai rumus yang awal, yaitu sigma GGL ditambah sigma I kalikan R sama dengan 0. Sigma GGL berarti min GGL 2. Kita lihat, GGL 2. Min kan, ini kan ya. Nah, ini kan min. Negatif ke positif. Berarti kan tadi nilainya negatif ya, berarti GGL 2 nilainya negatif. Oke, negatif GGL 2 ditambah IR3. Kenapa kok IR3? Kita lihat di sini. Yang dilewati GGL 2 ini punyanya R3. Tuh, lanjut. Berhubung di sini ada 2 GGL, berarti kita buat 2 kali rumusnya ya. Ditambah GGL 1. Loh, kok ini kok positif? Kita lihat lagi gambarnya. Oh, GGL 1 dari positif ke negatif. Tadi kalau positif ke negatif kan nilainya positif. Tuh. Nah, yang melewati GGL 1 ini ada R2 sama R1. Berarti GGL 1 itu mencakup IR2 ditambah IR1. Kalau sudah ditentukan rumusnya seperti ini, sesuai dengan gambar, kita masukkan nilainya. GGL 2 nilainya 12, R3 nilainya 4, GGL 1 nilainya 6, R2 nilainya 6, R1 nilainya 2. Nilai I-nya tidak dimasukkan karena I-nya yang kita cari. Sudah dijumlah semua, ketemu 12I min 6 sama dengan 0. Kemudian I-nya berarti 6 per 12, I-nya berarti sama dengan 0,5
ampere. Itu ya. Jadi kalau hukum Kirchhoff 2 perlu diperhatikan gambarnya seperti apa dulu. Dan diperhatikan baik-baik notisnya tadi. Kalau dia arahnya positif ke negatif, nilainya positif. Kalau kebalikannya dari negatif ke positif, maka nilainya negatif. Itu nilai minus plus minusnya sangat berpengaruh di penyelesaian soal. Tuh. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Masih tentang listrik searah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.